Krisis politik besar kembali mengguncang Korea Selatan setelah Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer, sebuah langkah yang belum pernah terjadi dalam hampir 50 tahun terakhir. Sebelumnya pada 3 Desember lalu, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer Korea Selatan yang telah memicu krisis politik terbesar dalam beberapa dekade di negara Asia Timur tersebut dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Yoon memberlakukan undang-undang darurat setelah menuduh Partai Demokrat yang beroposisi bersimpati kepada Korea Utara dan melakukan kegiatan anti negara. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. 이를 위해 저는 지금까지 폐악질을 일삼은 망국의 원흉, 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. Tak hanya itu, beberapa jam kemudian Yoon dipaksa mundur setelah anggota parlemen dari pihak oposisi memaksa melewati pasukan keamanan untuk memasuki parlemen. Seluruh anggota parlemen yang berjumlah 190 orang yang hadir dalam sidang yang beranggotakan 300 orang itu memilih dengan suara bulat untuk mencabut perintah darurat militer. 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. 바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용하여 계엄을 해제할 것입니다. 그렇지만 거듭되는 탄핵과 입법농단, 예산농단으로 국가의 기능을 마비시키는 무도한 행위는 즉각 중지해 줄 것을 국회에 요청합니다. Meski pada akhirnya telah dicabut, namun keputusan Yoon sebelumnya nyatanya tetap memicu kritik tajam dari oposisi, bahkan juga dapat menjerat Yoon dalam ancaman serius pemberontakan yang dapat berujung pada hukuman mati. 계엄을 해제한다 해도 내란죄를 피할 수 없습니다. 윤 대통령은 더 이상 정상적인 국정 운영을 할 수 없음이 온 국민 앞에 명백히 드러났습니다. 자리에서 내려와야 합니다. 즉시 하야 하라. 국민의 명령이다. Dalam beberapa hari terakhir, tekanan dari parlemen, lembaga investigasi, dan reaksi internasional telah menciptakan situasi genting yang mengguncang fondasi pemerintahan Yoon, mengundang perhatian dunia terhadap stabilitas politik negeri ginseng. Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengumumkan para pembantu senior Presiden Yoon Suk Yeol, termasuk kepala stafnya, menawarkan pengunduran diri secara massal pada Rabu 4 Desember. Mereka termasuk Kepala Staf Kepresidenan yakni Chung Jin-suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae-yun, serta 7 pembantu senior lainnya. Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun pun resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Desember 2024. Tak puas dengan jajarannya yang turun jabatan, nyaris 150.000 demonstran menghadiri aksi protes di luar gedung Parlemen Korea Selatan saat bersamaan dengan sidang pleno untuk voting pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol digelar. Dalam aksinya, para demonstran menuntut Yoon untuk segera mundur dari jabatannya. Para demonstran berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari serikat pekerja, mahasiswa, hingga warga biasa dari berbagai usia. Namun, nyatanya Yoon Suk Yeol dinyatakan selamat dari pemakzulan atas krisis politik yang dipicu oleh penerapan darurat militer awal pekan lalu. Parlemen Korea Selatan gagal meloloskan draft pemakzulan Yoon yang digelar Majelis Nasional pada Sabtu 7 Desember karena kalah suara. Kegagalan pemakzulan Yoon itu terjadi berkat aksi boikot sidang yang dilakukan anggota partainya, yakni Partai Kekuatan Rakyat atau People Power Party, di mana usulan pemakzulan gagal mencapai quorum dengan selisih 5 suara. Dibutuhkan sekitar 2/3 suara di badan legislatifnya untuk melakukan pemakzulan, sementara kurang dari 200 anggota parlemen memberikan suara mendukung mosi tersebut yang diajukan oleh pihak oposisi awal pekan lalu. Alhasil, anggota parlemen oposisi gagal memakzulkan Yoon.
Kendati gagal, dalam upaya pertama ini anggota parlemen oposisi berjanji akan mengadili untuk kedua kalinya pada hari Rabu mendatang. Hal tersebut pun juga turut didukung masyarakat Korea Selatan, di mana mereka bersikeras akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga Yoon diturunkan dari jabatannya. 개헌령 선포를 해서 이렇게 저희 민주주의를 처참하게 망가뜨리는 윤석열이 너무 악덕스럽고 참을 수 없는 분노로 인해서 여기 나오게 되었는데요. 저희는 끝까지 윤석열이 탄핵되고 김건희 특검 그리고 국민의힘이 해체될 때까지 이 집회에 꼭 계속해서 나올 예정입니다. 에서 의결을 하는 것으로 할 수밖에 없다라는 거가 참 답답한 상황이고, 그렇지만 그게 절차이기 때문에 이 많은 사람들이 그 절차를 지키기 위해서 이런 수고를 아끼지 않고 있는 상황이고, 이 말도 안 되는 상황을 국민들이 이렇게 지켜나가고 있는데 그들의 뜻을 대변한다고 하는 국회의원들이 그걸 못 받아내고 있다는 게 정말 한심한 상황입니다. Ya, ketegangan yang terjadi di Korea Selatan ini menjadi salah satu ujian besar bagi demokrasi di negara tersebut. Keputusan untuk melibatkan militer dalam urusan domestik memunculkan banyak pertanyaan tentang masa depan kebebasan sipil dan hak-hak dasar rakyat Korea Selatan. Tim Liputan CNBC Indonesia.